siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim. Bapak dan Ibu jamaah salat Isya dan tarawih Masjid An-Nur yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah. Alhamdulillah malam hari ini hingga di hari yang ke-26 dan malam 27 kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keimanan oleh Allah sehingga mampu melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang saya bacakan yang sudah familiar tadi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini jamaah sekalian, kalau kita melihat proses puasa ini dalam sebuah sistem, maka ada 3 yang bisa kita lihat dari situ. Yang pertama adalah inputnya seperti apa, kemudian prosesnya, kemudian ada output di situ. Lalu apa input yang disampaikan di dalam ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi input di dalam sistem ini adalah orang-orang beriman. Jadi orang beriman ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah proses nantinya. Prosesnya apa? Kutiba 'alaikumusiyam. Diproses dengan ibadah yang namanya puasa. Sehingga ada output yang dihasilkan dari ibadah ini yang disebutkan di akhir ayat, yaitu la'allakum tattaqun, supaya menghasilkan manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu jamaah sekalian, di ayat yang lain Allah menyampaikan apa yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, kata Allah. Dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, dan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga ini? U'iddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi output dari bulan Ramadan ini, orang-orang yang bertakwa ini akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah berupa surga. Nah, malam hari ini jamaah sekalian, saya akan menyampaikan 3 buah hadis, tapi singkat ya, tidak sampai jam 12 ya. Jadi singkat saja, 3 buah hadis yang ini bisa mempermudah jalan kita masuk ke surga. Nah, saya bukan cerita pengalaman saya karena ini perjalanan kita sama ya, kita masih di dunia. Nah, kita berada di titik yang sama. Nah, saya mengajak jamaah sekalian kita membaca tanda-tanda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah menyampaikan hadis begini: Man salaka thariqan yantamisu bihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa manusia yang mempermudah langkahnya untuk menghadiri majelis ilmu, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka akan dipermudah baginya, kata Allah, kata Rasulullah, jalan menuju surga. Ini yang pertama. Supaya jalan kita masuk ke surga itu mudah jamaah sekalian, yang pertama kata Rasulullah, permudahlah hadir ke majelis ilmu. Dan domirnya di sini jamaah sekalian kan bihi, ya. Bihi itu kembali kemana? Salakatorikon, siapa yang memperjalankan dirinya kepada majelis ilmu, bukan yang hadir di majelis ilmu kemudian menguasai ilmu yang disampaikan di majelis itu. Tapi setiap orang yang mempermudah langkah kakinya untuk hadir ke majelis ilmu, maka itu akan dipermudah oleh Allah jalan masuk surga. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau kita ingin dipermudah nanti jalan kita untuk masuk ke surganya Allah, maka permudahlah kita untuk hadir ke majelis ilmu. Salah satunya hadir di majelis taklim seperti ini. Yang kedua, Rasulullah bersabda begini, anta ma'amal ahbabta, kata Rasulullah, engkau nanti hambaku, umatku akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang
engkau cintai. Jadi nanti kelak di hari pembalasan itu kita dikumpulkan jamaah bersama orang-orang yang kita cintai. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah, insya Allah nanti kita akan berkumpul bersama Rasulullah. Kalau kita cinta dengan ulama, dengan para habaib, kita akan dikumpulkan bersama mereka. Kita cinta dengan orang-orang yang soleh, kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Nah, maka yang kedua, supaya jalan kita dimudahkan oleh Allah, kita dikumpulkan nanti di hari akhir itu bersama orang-orang yang baik. Ya, sekarang kita harus berkumpul dengan orang-orang yang baik. Karena kata Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, di dunia ini perbanyaklah berkawan dengan orang-orang yang soleh. Karena orang-orang yang soleh kelak itu akan memberikan syafaat kepadamu. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri itu, Bapak Ibu, nanti kalau di surga orang-orang soleh itu saling mencari, di mana si fulan, di mana si fulan, kok belum kelihatan ya di surga ini. Jadi kalau nanti Bapak Ibu masuk duluan, saya belum kelihatan, tolong dicari nanti saya. Di mana ini Pak Fatir, kok belum kelihatan ya ini ya. Nah ini. Jadi kalau kita berkumpul dengan orang yang soleh, mereka punya satu syafaat nanti mungkin yang akan bisa menarik kita masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jadi berkumpul dengan orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya kita mudah masuk surganya Allah? Ada hadis yang ketiga, hurrima alaikumun nar. Diharamkan oleh Allah itu neraka. Bagi siapa? Bagi orang yang pertama, hayyin. Yang kedua, layyin. Yang ketiga, orang yang mempermudah urusan. Yang ketiga itu sahlin ya. Hayyin, layyin, sahlin. Siapa mereka? Yang pertama, hayyin itu orang-orang yang akhlaknya baik. Kemudian layyin itu orang-orang yang punya perangai lemah lembut. Dan yang ketiga, sahlin itu orang yang biasa mempermudah urusan saudaranya. Nah, jadi tiga ini. Jadi orang yang akhlaknya baik, kemudian orang yang lemah lembut, orang yang suka mempermudah urusan saudaranya. Nah, orang-orang yang seperti ini, kalau kita sering berkumpul dengan mereka, enak gitu. Jadi masalah yang kecil tidak ada, ya. Masalah besar jadi kecil. Nah, kalau kumpulnya kita bukan dengan mereka, tidak ada masalah jadi ada masalah, ya. Masalah kecil jadi besar. Masalah yang besar bisa tipas-tipasan, ya. Nah, jadi yang ketiga, orang yang diharamkan masuk ke neraka itu orang yang punya akhlak yang baik, kemudian orang yang punya kelemah lembutan dalam bersikap, dan yang ketiga tadi adalah orang yang mempermudah urusan saudaranya. Nah ini mudah-mudahan tiga hadis ini bisa memberi tanda-tanda kepada kita jemaah sekalian bagaimana supaya jalan kita masuk ke surganya Allah nanti akan mendapatkan kemudahan. Sekali lagi, saya juga masih berada di waktu yang sama